Swastiastu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imade Wijaya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Di sini saya akan membahas dari sejarah berdirinya NATO, perkembangan NATO hingga saat ini, dan juga pengaruh NATO terhadap Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas mengenai sejarah berdirinya NATO. NATO atau singkatan dari North Atlantic Treaty Organization adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk keamanan negara sebagai bentuk persetujuan dari Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April 1949. Tujuan dibentuknya organisasi ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan khusus dibentuknya organisasi ini adalah untuk sebagai pembendung pengaruh komunisme yang kuat pada kala itu, di mana pengaruh itu paling kuat pada wilayah Eropa bagian utara hingga ke Turki. Berikut juga Yunani. Untuk tujuan umumnya, yang pertama, memberikan penyelesaian masalah secara damai. Yang kedua, mengurangi pemakaian kekuatan militer dalam skala internasional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama ekonomi politik dalam tingkat internasional. Yang keempat, menjadikan kerjasama internasional. Dan yang terakhir ada membela negara-negara anggota dengan prinsip bahwa jika satu anggota NATO yang diserang, maka negara-negara lain akan ikut membantu negara yang diserang tersebut. NATO dibentuk sebagai dukungan untuk persetujuan di Atlantik Utara pada masa itu. Kemudian, saya akan membahas mengenai perkembangan NATO dari awal dibentuk hingga saat ini. Pada awal NATO dibentuk sebagai respon dari adanya Perang Dingin yang saat itu terjadi pada blok timur dan blok barat, dan juga NATO ini dibentuk sebagai aliansi politik saja. Namun pada saat itu terjadi banyak peristiwa. Terlebih-lebih lagi adanya peristiwa meledaknya Korea yang membuat negara-negara anggota NATO segera bergerak cepat untuk membangun markas di Man. Di markas tersebut akan digunakan sebagai pengadaan militer bersama, dan dari itu mereka berprinsip bahwa mereka akan selalu menegakkan perdamaian dunia dan juga adanya kebebasan untuk semua negara. Untuk pimpinan NATO selalu dipimpin oleh seseorang sipil dengan jabatan sekretaris jenderal, dan untuk saat ini posisi tersebut telah diisi oleh Perdana Menteri Norwegia, yaitu yang bernama Jens Stoltenberg. Kemudian untuk cabang militernya sendiri pada saat ini dipegang oleh Jenderal Komando Eropa Amerika yang bermarkas di Brussels, Belgia. Mula-mulanya NATO ini hanya beranggotakan 12 negara. Kemudian lambat laun berjalannya waktu telah terisi 29 anggota. Dan untuk saat ini telah terjadi konfirmasi penambahan anggota organisasi NATO, kemudian untuk perluasan anggota. Perluasan anggota pertama terjadi pada tahun 1992, di mana saat itu NATO menambahkan Jerman, Turki, dan juga Yunani. Dari perluasan tersebut membuat NATO kembali merekrut negara yang kemudian saat ini dapat ditotal bahwa negara non-Uni Soviet sudah bergabung menjadi anggota NATO. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan NATO terhadap Indonesia. Di sini saya akan membahas dua pengaruh NATO terhadap dua bidang di Indonesia. Yang pertama dari bidang keamanan. Di sini bidang keamanan dimaksud untuk Indonesia harus mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan manapun, dan juga ini ditunjukkan untuk menguatkan keamanan dan pertahanan kita agar negara terhindar dari segala ancaman dari luar. Dalam menguatkan keamanan dan pertahanan Indonesia, masyarakat juga akan selalu semakin mempererat persatuan dan kesatuan kita. Untuk pengaruh dari NATO sendiri
itu adalah karena adanya kebebasan dan kerjasama akan membuat Indonesia lebih cepat dalam meraih informasi ataupun yang lain. Dan hal tersebut sangat memudahkan Indonesia dalam hal politik dan juga ekonomi. Namun, dengan begitu keamanan negara juga harus diperketat agar negara tidak kecolongan dalam hal-hal yang negatif. Selanjutnya, ada dari bidang politik. Di sini pengaruh NATO bisa dibilang cukup kuat dalam Indonesia karena negara-negara anggota NATO ada beberapa dulunya pernah membuat dunia politik Indonesia cukup kacau seperti Inggris, Belanda, dan juga Amerika. Tiga negara tersebut adalah negara penjajah Indonesia yang saat itu cukup lama dalam menduduki Indonesia. Apalagi pada masa Orde Baru di mana Timur Timur ingin melepaskan diri dari Indonesia yang kemudian oleh Presiden Soeharto dibebaskan karena dianggap Timur Timur membawa pengaruh komunisme yang kuat dari Asia Tenggara. Mula pada masa itu, masa Presiden Habibie, beliau memutuskan untuk membebaskan Timur Timur dari Indonesia yang saat itu masih dianggap sebagai pembawa pengaruh komunisme yang kuat dari Asia Tenggara. Tidak hanya itu, peristiwa pengaruh komunisme di Indonesia ada peristiwa G30 SPKI dan masih banyak lagi pengaruh komunisme yang di Indonesia dan hal-hal tersebut berjuang konflik dan juga perpecahan. Sekian.